Dana aspirasi Dewan Lombok Tengah 2M, Dewan Perwakilan Rakyat, atau disingkat dengan DPR. DPR ini ada 3, ada DPR kabupaten atau kota, DPRD provinsi, dan ada DPR RI. Nah, dari tiga jenisnya sebenarnya DPR sama saja. Tugasnya sama saja, tapi hanya berbeda skup atau berbeda jangkauan luas dari wilayah yang mereka harus wadahi. Nah, khusus saya mau bahas tentang DPR kabupaten atau DPR kota. Karena kenapa? Yang paling sering kita temui di setiap hari itu ya DPR kota atau DPR kabupaten. Nah, apa sih tugas-tugas dari DPR ini dulu? DPR ini memiliki 3 kelompok tugas yang besar lah. Pertama itu disebut dengan keuangan atau tentang pengawasan dan afiliasi. Nah, mungkin saya akan bahas tentang keuangan dulu. Kenapa? Keuangan karena belakangan ini kita sensitif dengan keuangan. Karena bagaimana pemerintah sedang efisiensi anggaran, masyarakat banyak yang nganggur dan PHK banyak. Apa keuangan? Nah, mungkin saya mau bagi jadi 2 dulu. Pertama ada dana reses namanya, dan ada dana pokir. Dana reses itu adalah dana penyerapan aspirasi masyarakat ke dewan. Misalkan contoh, kalian kumpul dengan dewan di satu ruangan, kalian menyampaikan ada jalan rusak, ada jembatan rusak, ada gedung balai rakyat yang rusak. Akhirnya kalian menyampaikan aspirasi kalian ke dewan itu disebut dengan reses. Dan dana reses dewan itu 30 juta sampai 40 juta, 45 juta. Tadi saya baca di Kota Mataram Lombok Tengah, di Kota Mataram NTB itu dana reses itu 45 juta. Dan di Lombok Tengah mungkin sekitaran 30 juta. Itu untuk dana reses, untuk dana rapat tok itu. Rapat bersama masyarakat yang kalian diberikan jajan kotak itulah. 30 juta, cuk. Nah, hasil dari rapat itu disampaikanlah ke dewan melalui rapat, yaitu disampaikan ke pemerintahan daerah. Hasil dari rapat itu disebut dengan pokir, yaitu pokok pikiran dewan, atau kalian biasa disebut dengan dana aspirasi. Dana aspirasi Dewan Lombok Tengah 2M, 2M per tahun itu. Bayangkan kalau DPR itu 5 tahun berarti 10M. Ngeri. Nah, dan dana pokir atau dana aspirasi itu dibagi 2, ada namanya fisik, ada namanya non fisik. Fisik itu seperti ya pembuatan jalan, pembuatan trotoar, pembuatan tong sampah di masyarakat. Itu pokoknya hal-hal yang biasa kalian lihat atau bersifat simbolik. Itulah yang disebut dengan pokir fisik. Bagaimana dengan non fisik? Non fisik itu seperti dewan memberikan pelatihan kepada masyarakat, seperti pelatihan ngelas, mungkin pelatihan menjahit, mungkin pelatihan membuat kue, kerajinan tangan, entah apapun itu disebut dengan non fisik atau tidak kelihatan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, pokir ini banyak sering disalahgunakan oleh anggota dewan. Mereka sering bagi-bagi proyek dengan pokir ini. Banyak dana pokir siluman yang entah berantah dari mana mungkin. Sampai KPK pun memperingati banyak sekali pokir siluman yang terkait dengan dewan. Kemarin saja ada anggota dewan dari Kota Mataram yang dipanggil terkait dengan dana pokir siluman. Nah, itulah harapan saya membuat video ini agar kalian tahu bahwa besar loh anggaran yang diberikan pemerintah itu
ke masyarakat. Dari mana sih datangnya dana pokir ini? Dana pokir ini datang dari APBD APBD daerah. Jadinya ketika dana daerah itu turun dari pusat, DPR dengan pemerintah daerah bersama-sama merancang tentang apa saja, di mana saja akan digunakan APBD itu. Bayangkan saja di Lombok Tengah ini, per tahun itu APBD-nya 2,6 triliun untuk Kabupaten Lombok Tengah. Ya, kita hitung sendirilah bagaimana caranya dihitung, itu saya tidak tahu. Kita pokoknya, saya membuat video ini agar kalian tahu dan mengawasi masing-masing jalannya ke pemerintahan ini agar lebih kondusif lagi dan tidak ada hal yang negatif lah dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Oke, sekian dan terima kasih.